Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca dulu ayat yang Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Semakin berdiri dan kita baca. Matius 25 ayat 1 sampai 12. Tetapi saudara, di situ berbicara dari hal 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pintar. Saya akan membaca yang genap, yang ganjil, dan saudara akan membaca yang genap. Matius pasal 25, kita mulai ayat 1. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan mencucukkannya dalam ibu-ibu mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami habis. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia satu sama dia keluar ke kamar lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Silakan. Amin. Terlalu bergairah. Memang harus seperti itu. Saudaraku, di akhir zaman ini Tuhan mau agar supaya kita berjaga-jaga. Haleluya. Berbicara dari hal 5 gadis yang bodoh, mereka tidak memiliki minyak. Kenapa mereka tidak memiliki minyak? Karena mereka tidak peduli. Mereka tidak mau mempersiapkan diri. Bahkan mereka tidak mau peduli. Katanya Yesus mau datang, buktinya sampai sekarang mana ada. Dari saya sekolah minggu, saya kecil, bapak saya waktu saya
dilahirkan umur 57 tahun 57, bapak saya baru terima Yesus sebagai juru selamat. Pas saat saya lahir, bapak terima Yesus sebagai juru selamat dan dia datang dari sekolah Alkitab di Bandung. Waktu itu saudaraku dia sekolah Alkitab di Bandung dan saya dengan ibu saya sendiri di rumah dengan dua kakak, Nona dan kakak Frank Aceh yang ada sekarang di gereja Pademangan. Nah saudara, dan akhirnya beliau datang, beliau sekolah Alkitab dan saat itu juga dia 9 bulan di Bandung. 3 bulan saya dilahirkan, saya jatuh dari tempat tidur dan mati. Saya mati saudara. Kalau orang bilang mati suri, tapi benar-benar mati, tidak ada nafas. Orang sudah biru semua, tinggal innalillahi yang mau masuk ke kubur. Akhirnya pendeta Semahu datang, dia berdoa. Dia taruh mulut di mulut saya, taruh tangan di tangan saya, dan dia katakan, Tuhan, kalau engkau angkat anak ini, angkatlah. Dia adalah milikmu. Dia engkau yang memberikan. Tetapi kalau engkau hidupkan dia, biarlah dia menjadi hamba-Mu. Dan akhirnya saudara, nafas itu kembali. 10 menit lebih sudah tidak ada nafas, tiba-tiba nafas kembali dan akhirnya 3 bulan baru bisa, 3 tahun baru bisa jalan. Dulu saya kecil sekali. Kalau saya, saudara lihat saya punya foto waktu masa kecil, itu seperti anak monyet saudara. Sampai ada jemaat di sini, dia itu foto dia tertawa. Dia bilang, aduh, ini ya benar aja ini ya, benar ini siapa ini? Benar betul itu. Tapi puji syukur, ya begitu saya menikah, saya dirawat oleh istri saya sampai gemuk begini. Oh luar biasa itu istriku itu. Nah dia bisa sulap dan menjadi besar. Nah saudara, saya cukup bersyukur kepada Tuhan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan saya. Nah saudara, 5 anak bodoh, anak darah yang bodoh ini, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka masa bodoh. Orang datang ke gereja mereka tidur. Orang datang ke gereja mereka lagi ya main komputer. Orang datang ke gereja mereka sementara main HP di rumah. Oh lebih baik aku tidur daripada aku datang ke gereja. Modelnya seperti itu, sama dengan 5 anak darah yang bodoh. Tidak memiliki minyak. Lagi ada corona. Buat apa ke gereja? Takut ntar buat corona lagi. Akhirnya gak datang-datang gereja. Saudara, ini firman Tuhan katakan, barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan menerima nyawanya. Amin. Amin. Haleluya. Dia akan mendapatkan kembali nyawanya. Jadi Yesus Tuhan yang memberikan kesehatan dan sejahtera, yang menciptakan diri kita. Kita harus fight dengan dia. Apa yang dia sudah janjikan kepada kita, kita harus pegang itu dengan iman yang teguh. Maka itu akan terjadi dalam diri kita. Seringkali saudaraku, kita takut dengan kondisi dan keadaan dunia ini. Untuk sekali saudara tidak ada di Turki sana. Kemarin Turki dilanda badai, goncangan dan lain sebagainya. Hancur ya. 7,00. 7,00 habis itu Turki. Saudaraku, walaupun goncangan juga di Banten ini ada, tetapi yang di sana, di sini tidak ada. Haleluya.
Ini aman-aman saudara. Karena doa saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita menjadi 5 anak darah yang pintar. Saudara, hari Jumat kemarin, ya saya bersyukur kita ada beberapa yang datang. Hanya Pak Elia yang tidak datang. Pak Elia sudah mundur sekali ya. Mulai lemes. Jangan jadi anak 5 anak darah yang bodoh. Mari. Justru saudara, dalam ibadah doa semalaman itu sangat bagus sekali. Karena kita sharing begitu terbuka, sehingga pengertian demi pengertian itu terus nyangkut di dalam diri kita. Saudaraku, firman Allah cuma 1 ayat, tetapi begitu dijabarkan bahasa luar biasa. Dan saudaraku, penting sekali seluruh jemaat kalau boleh ambil bagian di dalam doa semalam. Semoga jadilah 5 anak darah yang bijaksana. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat rindu saudaraku, seluruh jemaat ambil bagian di dalam doa semalam. Karena apa? Di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Nah, sudah maaf sudah ngatur. Iya. Iblis sudah masuk. Temsi sama lagi. Wah ini. Ya, saudara, ampuni dia. Ya, baik. Ada 5 ciri khas gereja pada atau jemaat palsu. New religion di akhir zaman. Ada 5 ya, gereja palsu, new religion di akhir zaman ini. Saudara, yang pertama adalah gereja yang bersifat penyatuan agama, ekumen. Ini yang saya akan dapatkan hari ini. Ekumen. Nanti ini saya akan foto dan saya akan kirim ke WA. Jadi saudara bisa belajar lagi di rumah. Saya hanya akan bawa satu ini saja dulu. Nanti kita sambung lagi dengan yang lain. Saudara, ada 5 ciri khas gereja yang bersifat penyatuan. Yang pertama itu gereja yang bersifat penyatuan agama, ekumen. Gereja yang bersifat penyatuan agama yaitu menerima semua kalangan yang bersifat ekumen. Ritual-ritual penyembahan berhala, mistik, dan masih berhubungan dengan adat istiadat. Saudara, semua yang masih berhubungan dengan adat istiadat yang di luar daripada firman Tuhan itu adalah membawa akibat dosa. Saudaraku, saya punya kawan seorang dosen. Dosen namanya Dr. Randus Hidayat. Dia seorang Kristen GKI. Nah saudara, kalau saya datang ke rumahnya, pendeta, kenapa? Bapak itu asalnya darah biru di kerajaan surga, tapi saya darah biru di kerajaan duniawi. Kenapa? Karena saya ini keturunan Raja Jogja. Oh begitu, dari keturunan Raja Jogja. Tapi saya kejawen. Tapi saya orang Kristen. Saya ke gereja juga. Terus, Pak Pendeta, mari lihat saya punya ini. Ini tombak zaman dulu punya, dan ini parang dan lain sebagainya. Ini ya udah kuning semuanya. Itu sampai keris-keris apa segala macam. Dia pajang di situ dan dia kasih dia saya.
Dan kalau malam ini bergerak dan satu dengan yang lain saling berperang, itu tombak dan tombak pam di ruangan itu. Dia bilang, dan setiap Jumat Kliwon saya harus cuci ini benda-benda ini dengan kembang 7 rupa. Seperti itu. Dia Kristen, tapi dia kejawen. Dia masih pegang ritual-ritual adat istiadat, ya, kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Saudaraku, dia kawinkan antara Tuhan dengan, ya, adat istiadat dia. Oleh sebab itu maaf bicara, kebanyakan orang kejawen itu ada di gereja Jawi, ya, di Katolik dan segala. Mereka Kristen, bahkan mereka bilang saya sudah dibaptis, saya anak-anak Yesus, tetapi mereka tetap percaya pada yang, ya, tahyul dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, maka mereka juga menyembah atau berdoa untuk orang mati dan lain sebagainya. Apa itu salah? Saya katakan tidak salah. Tapi saudaraku yang kekasih, mari kita lihat firman Tuhan. Jadi semua kalangan yang bersifat ultimate, ritual-ritual penyembahan berhala masih berhubungan dengan adat istiadat, kejawen, doa di kuburan, minta berkah, dan ya, minta berkat dan lain sebagainya, dan sangat menghalalkan pembakaran mayat, sangat menghalalkan pembakaran mayat, dan tidak terpikirkan oleh Allah untuk anak-anaknya, dan tidak terpikirkan oleh Allah untuk anak-anaknya mati dibakar. Siapa yang mati di sini mau dibakar? Ada yang mau mati di krematorium? Saudaraku, berkali-kali saya melayani orang Katolik untuk kematian mereka. Mereka minta, Pak, ini waktu dia hidup, dia minta supaya dia dibakar, dikremasi, supaya nggak merepotkan yang ditinggalkan. Oke, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menghalalkan atau memikirkan bahwa anak-anaknya mati harus dibakar. Saudara yakinkan itu? Amin. 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 Dan saudaraku, tidak boleh orang Kristen mati dibakar. Dan halnya nanti kita lihat firman Tuhan. Kejadian 15 ayat 15. Bukan dengar. Itu dihapus saja dan lihat, kasih ayat Alkitab. Nanti saya ini isi. Kejadian 15 ayat 15. Yang sudah dapat silakan baca sambil menunggu itu. Saya minta Johan baca.
Kejadian 15 ayat 15, inilah firman Tuhan. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ya. Di situ dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Itu berbicara untuk siapa kira-kira? Orang yang udah tua. Hah? Orang yang udah tua. Orang yang sudah tua. Iya. Orang yang sudah tua siapa? Pada tinggal. Musa. Tuhan sampaikan itu kepada Musa. Jadi saudaraku, engkau akan dikuburkan dalam cukup umurmu. Haleluya. Musa pun sama seperti itu. Di situ Tuhan bilang dikuburkan, bukan dibakar. Ulangan 34 ayat 20 ayat 5 dan 6. Saya harap ada supaya kita harus mengerti, banyak orang Kristen terkadang mati minta dibakar. Saudara, anak-anak Tuhan Yesus asalmu dari surga. Haleluya. Yesus saja mati dikubur. Mau ikut contoh siapa? Silakan dibaca. Cepat baca, cepat kita pulang. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudaraku, Musa dia mati dan dia dikuburkan di Bet Peor, lembah Bet Peor. Sampai hari ini kuburnya pun tidak tahu. Dan orangnya pun, saudaraku, saudara-saudaranya pun tidak tahu Musa itu dikubur di mana. Tetapi saudaraku, justru mayatnya itu diperebutkan. Mayatnya diperebutkan oleh setan dan malaikat Tuhan. Saudara, mayat Anda dan saya itu berharga. Haleluya. Mayat saja berharga. Mayat Musa, orang yang kudus saja berharga, saudaraku. Dia seorang hamba Tuhan. Dia sungguh berharga. Anda punya mayat sendiri, kalau Anda sudah meninggal, pasti berharga sekali di mata Tuhan. Jangan dibakar, dikubur, karena itu nanti juga akan dibangkitkan. Haleluya. Nanti sebentar kita lihat orang yang dibakar kemudiannya bagaimana. Orang yang apa yang harus dibakar? Yudas pasal 5 ayat 9. Kita cepat-cepat supaya cepat pulang. Ya, Yudas. Yudas cuma satu. Yudas satu. Yudas cuma satu. Cuma satu. Ya bagus satu. Ayat, coba ayat 5 dan 9. Yudas 1 ayat 5 dan 9. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kata ayat 9. Ayat 9 5 sampai 9 atau 5 sampai 9? Ya, baca saja. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai
sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat 8, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian itu juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Ayat 9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadap engkau. Ya, saudaraku, Musa punya mayat sendiri diperebutkan. Ya, Michael itu Mikael. Ya, Mikael dia nggak mau berperang dengan setan itu, karena setan juga ada malaikat. Jadi akhirnya dia katakan, kiranya Tuhan menghadap engkau. Nah, saudaraku, mayatnya Musa terselamatkan. Mayatnya saja berharga, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, Tuhan Yesus dalam tubuh manusia, ya, berpesan agar matinya dikuburkan, tulang-tulangnya utuh dimasukkan di dalam kubur. Saudaraku, Yesus sendiri berpesan agar supaya matinya itu harus dikubur. Di mana ayatnya? Yohanes 12 ayat 7 dan Yohanes 19 ayat 36. Mau dibaca? Yohanes. Bukan Pak Yohanes. Yohanes ada di sana. Yohanes 12 ayat 7. Ya. Yohanes 12 ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Biarlah dia melakukan ini. Artinya Maryam yang waktu dia mau dirajam dengan batu, dan Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lebih dahulu ambil batu dan lempar perempuan ini. Dan akhirnya semuanya pergi, dan Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan itu, kepada Maryam ini, aku pun tidak dapat menghakimi engkau. Sekarang dosamu sudah diampuni. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Seharusnya perempuan itu mati dirajam dengan batu, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, dia akhirnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan akibat daripada itu, kasihnya itu begitu luar biasa. Bapak saudara, seorang yang harus mati, tetapi dia hidup kembali, dan tidak terjadi sesuatu sama dirinya, kira-kira ucapan terima kasihnya bagaimana? Biasa-biasa saja kan? Sama sekali tidak. Dia harus mengucap syukur begitu luar biasa. Haleluya. Dan akhirnya saudara, dia membawa minyak yang narwastu yang begitu mahal. Dia datang dan mulai, ya, itu dia ambil minyak itu, mulai dia tuang dari kepala sampai telapak kakinya Yesus. Dia menangis di bawah kaki Yesus, dan air matanya itu dia ambil rambutnya dan dia menyeka rambutnya, kaki Yesus. Saudara, begitu kasihnya yang begitu dahsyat dan luar biasa, indahnya dahsyat dan luar biasa kasih perempuan ini kepada Yesus. Orang Farisi katakan apa? Apakah dia tidak tahu bahwa orang itu adalah perempuan berzina? Murid-muridnya juga, Yudas juga katakan,
dia tidak jual saja itu minyaknya yang mahal itu supaya uangnya untuk dibagikan kepada orang miskin. Tapi saudara, Yesus tahu hati mereka, tahu hati si Yudas. Ya, dan Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah dia melakukan ini untuk hari penguburanku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan kita itu. Ya, sudahkah engkau diselamatkan? Seharusnya kita yang mati masuk surga neraka. Yaitu neraka itu api yang kekal, dan diri kita kalau masuk ke neraka pun itu juga masuk ke dalam kekekalan, tersiksa sampai selama-lamanya. Tersiksa sampai selama-lamanya. Kita hanya hidup di dunia ini 70 tahun paling lama. Kemarin saudaraku Wiradi Tatak, gembala sidang yang besar yang ada di Regensi 2, yang 5 kali ibadah raya. Apa yang terjadi saudara? Dia mati. Dia masuk ke rumah sakit hanya beberapa hari di mana itu? Siloam. Dan kemarin dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Saya sungguh bersyukur. Tadi pagi istriku ngomong, untung loh Pak, kalau juga udah mati. Saya bersyukur, saya masih hidup. Nah, untung loh Pak, kalau nggak dulu juga mati. Puji Tuhan, tapi Tuhan punya rencana lain. Saudara, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan. Termasuk Pak Andreas juga bersyukur ya Pak Andreas ya. Kita dua ini anugerah Tuhan. Amin. Menjadi saksi yang hidup. Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Ya, Yudas dia punya Musa dia punya, jasadnya pun diperebutkan. Yohanes sudah belum? Yohanes 19 dan 36. 19:36. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Utuh tulangnya Yesus, tidak ada yang dipatahkan. Masuk dalam kubur utuh-utuh, tidak ada tulang yang dipatahkan, apalagi dibakar jadi abu. Tuhan nggak mau. Anda dan saya itu punya tubuh ini berharga, saudaraku. Amin. Anda jangan mati dibakar. Kalau tidak ada tanah lagi sudah di Indonesia, buang saja ke laut. Nanti tulang-tulang akan dikumpulkan pada hari Tuhan datang. Tulang-tulang itu akan dikumpulkan dan dihidupkan kembali oleh kuasa Allah dan berjumpa di awan-awan. Oleh sebab itu saudaraku, kita mati jangan mau dibakar. Haleluya. Ada orang Kristen mati tidak dibakar. Ya, saya tidak tahu apakah waktu dia hidup dia berzina atau tidak. Kita tidak tahu. Baik, saudaraku, jadi di hadapan Tuhan, pembakaran mayat itu adalah perkara yang jahat di hadapan Allah. Amos 2 ayat 1. Amos 2 ayat 1. Apa kata firman Tuhan ini? Karena engkau membakar mayat-mayatnya Raja Moab. Coba baca Amos 2 ayat 1. Amos 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahatmu, 3 perbuatan jahatmu, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. aku tidak akan menarik kembali lagi
keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom. Terus Menjadi kapur. menjadi kapur. Saudaraku, Allah marah kalau orang mati dibakar. Haleluya. Ada dokter, profesor, ahli teologi. Dia berbicara dengan saya. Pak, sekarang zamannya sudah zaman teknologi. Jadi maunya apa? Sudah tidak ada lagi tanah, apalagi di Jepang dan di mati harus dibakar. Kembali kepada firman Tuhan. Profesor Doktor Teologi, saya bilang teologia, karena dia tidak tahu firman Tuhan. Dia udah profesor, doktor teologi, tetapi nggak mengerti firman Tuhan. Dia bilang, gak apa-apa mati boleh dibakar, enak aja. Itu Alkitab katakan apa? Allah murka kepada mereka yang membakar tulang-tulang. Ya, raja-raja Edom ini. Allah murka. Jadi kalau ada yang mati mau dibakar silakan aja, nggak apa-apa. Itu urusan Anda. Tapi saya harap sini tidak ada yang mati dibakar. Amin. Ada diakonia yang bisa menolong Anda. Haleluya. Saya sudah siapkan itu, ya, yayasan apa ibu itu? Usaha ibu